pertama adalah pengertian larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang memiliki kemampuan untuk menjaga pH tetap stabil meskipun ditambahkan asam atau basa dalam jumlah kecil. Dalam kata lain, larutan penyangga dapat mengurangi perubahan pH saat ada penambahan asam H+ atau basa UH-. Sistem penyangga ini sangat penting dalam berbagai reaksi kimia dan biologi karena banyak proses biologi yang memerlukan pH yang konstan. Contoh paling umum adalah larutan penyangga darah dalam tubuh manusia yang sangat sensitif terhadap perubahan pH. Jika pH darah terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka tubuh akan mengalami gangguan kesehatan. Yang kedua adalah prinsip kerja larutan penyangga. Larutan penyangga bekerja berdasarkan prinsip keseimbangan kimia antara asam lemah dan basa konjugatnya. Ketika terjadi penambahan asam atau basa, komponen-komponen dalam larutan penyangga akan bereaksi untuk mengurangi perubahan pH. Berikutnya adalah ketika asam atau H+ ditambahkan. Basa konjugat atau amin dalam larutan penyangga akan berikatan dengan ion H+ untuk membentuk asam lemah Ha sehingga pH tidak akan turun drastis. Berikutnya ketika basa OH- ditambahkan. Asam lemah Ha dalam larutan penyangga akan melepaskan ion H+ untuk berikatan dengan ion OH-, membentuk air H2O dan menjaga pH tidak naik secara signifikan. Reaksi umum dalam larutan penyangga. Pada larutan penyangga yang terdiri dari asam lemah Ha dan basa konjugatnya amin, reaksi keseimbangan adalah garing TXHA, garing right telepros, garing TXH, A++ TX garing amin. Yang ketiga adalah komponen larutan penyangga. Larutan penyangga biasanya terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah asam lemah atau Ha. Asam yang hanya terionisasi sebagian dalam larutan. Contoh asam lemah adalah asam asetat atau CH3COOH, asam fosfat H3PO4, dan asam karbonat atau H2CO3. Yang kedua adalah basa konjugatnya atau amin. Basa yang terbentuk dari asam lemah setelah melepaskan H+. Misalnya, basa konjugat dari asam asetat dan ion asetat atau CH3COO- dari asam karbonat adalah ion bikarbonat HCO3- dan dari asam fosfat adalah ion fosfat atau PO4 3-. Yang keempat adalah persamaan Henderson. Persamaan Henderson-Hasselblad adalah rumus yang digunakan untuk menghitung pH larutan penyangga berdasarkan konsentrasi asam lemah dan basa konjugatnya. Rumus ini sangat berguna karena memungkinkan kita untuk mengetahui pH suatu larutan penyangga tanpa harus mengukur pH secara langsung. Persamaan Henderson-Hasselblad. Teks pH sama dengan garing teks pH PK tambah min log. Left atau pris fras teks A teks HA right. pH adalah pH larutan penyangga. pKa adalah konstanta diosiasasi asam untuk asam lemah atau Ha. Amin adalah konsentrasi basa konjugat. Ha adalah konsentrasi asam lemah. Misalkan kita memiliki larutan penyangga yang mengandung asam asetat CH3COOH dan natrium asetat CH3COONa. Jika diketahui nilai pKa dari asam asetat adalah 4,76 dan konsentrasi basa konjugatnya CH3COO- adalah 0,2 m dan asam asetat CH3COOH adalah 0,1 m. Kita dapat menghitung pH larutan tersebut sebagai berikut.
pH sama dengan 4,76 tambah log 0,2 dan 0,1 sama dengan 4,76 tambah log 2, 4,76 tambah 0,3010 sama dengan 5,06. Yang kelima adalah jenis-jenis larutan penyangga. Larutan penyangga dapat dibagi menjadi dua jenis utama berdasarkan komponen yang digunakan. Yang pertama adalah larutan penyangga asam. Terdiri dari asam lemah dan basa konjugatnya. Larutan ini dapat menjaga pH dalam kisaran asam. Contoh larutan penyangga asam adalah asam asetat dan natrium asetat, CH3COOH atau CH3COONA, asam karbonat dan natrium bikarbonat, H2CO2 atau NaHCO3. Yang kedua, larutan penyangga basa. Terdiri dari basa lemah dan asam konjugatnya. Larutan ini dapat menjaga pH dalam kisaran basa. Contoh larutan penyangga basa adalah amonia atau NH3 dan amonium klorida atau Na4Cl, piperazin dan piperazin hidroklida. Yang keenam adalah kapasitas penyangga. Kapasitas penyangga mengacu pada kemampuan larutan penyangga untuk menahan perubahan pH. Semakin besar konsentrasi asam lemah dan basa konjugat dalam larutan, semakin besar kapasitas penyangga tersebut. Kapasitas penyangga juga bergantung pada jarak pH larutan terhadap pKa dari asam lemah yang digunakan. Kapasitas penyangga akan maksimum ketika perbandingan antara asam lemah dan basa konjugatnya adalah 1:1, yaitu pada pH yang dekat dengan pKa. Kapasitas penyangga. Kapasitas penyangga tinggi. Jika konsentrasi asam lemah dan basa konjugatnya tinggi, kapasitas penyangga rendah. Jika konsentrasi asam lemah dan basa konjugatnya rendah. Yang ketujuh adalah aplikasi larutan penyangga. Larutan penyangga memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang, antara lain yang pertama, dalam tubuh manusia. Salah satu contoh paling penting adalah larutan penyangga dalam darah, terutama yang melibatkan sistem asam karbonat atau H2CO3 dan bikarbonat atau HCO3B. Sistem ini menjaga pH darah tetap stabil sekitar 7,4 yang sangat penting untuk kelangsungan hidup. Tanpa sistem penyangga ini, perubahan pH darah yang ekstrem atau baik terlalu asam atau terlalu basa bisa menyebabkan gangguan serius seperti koma atau bahkan kematian. Yang kedua, dalam biologi molekuler. Larutan penyangga digunakan dalam berbagai reaksi biokimia seperti reaksi enzimatis dan proses pembuatan DNA, RNA, dan protein. Kondisi pH yang stabil diperlukan untuk mencegah agar enzim berfungsi dengan baik dalam metabolisme tubuh. Yang ketiga, dalam industri. Industri makanan dan minuman. Dalam produksi minuman berkarbonasi, pH harus dikendalikan untuk menjaga rasa dan mencegah kerusakan produk. Industri farmasi. Larutan penyangga digunakan dalam pembuatan obat-obatan, terutama untuk menjaga stabilitas obat yang sensitif terhadap perubahan pH. Yang keempat, dalam laboratorium. Larutan penyangga digunakan dalam eksperimen kimia dan biologi untuk menjaga pH tetap konstan selama analisis atau eksperimen. Selain itu, larutan penyangga juga digunakan dalam titrasi asam basa untuk menentukan konsentrasi asam atau basa dalam sampel. Yang kedelapan, contoh larutan penyangga. Yang pertama adalah larutan penyangga asam. Asam asetat dan natrium asetat atau CH3COOH dan CH3COONA digunakan dalam pembuatan larutan penyangga dengan pH sekitar 4,75. Asam fosfat dan natrium dihidrogen fosfat
atau H3PO4 atau NH32PO4 digunakan dalam reaksi kimia dan biologi. Yang kedua, larutan penyangga basah. Amonia atau NH3 dan amonium klorida atau NH4Cl digunakan untuk menstabilkan pH dalam kisaran basah. Yang kesembilan, faktor mempengaruhi kinerja larutan penyangga. Konsentrasi asam dan basa konjugat. Semakin tinggi konsentrasi asam lemah dan basa konjugat, semakin besar kapasitas penyangga. Nilai pKa. Kapasitas penyangga maksimal terjadi ketika pH larutan mendekati nilai pKa dari asam lemah yang digunakan. Kesimpulannya, larutan penyangga sangat penting untuk mempertahankan pH yang stabil dalam berbagai kondisi kimia dan biologis. Dengan adanya sistem penyangga, pH dapat dijaga meskipun ada perubahan akibat penambahan asam atau basa. Prinsip kerja komponen-komponen dan cara perhitungan pH larutan. Penyangga menggunakan persamaan Henderson-Haas-Balch sangat berguna dalam banyak aplikasi, mulai dari biologi hingga industri. Pemahaman yang mendalam tentang larutan penyangga dapat membantu dalam pengelolaan reaksi kimia dan proses biologi yang sangat sensitif terhadap perubahan pH. Baik, sekian saja pembahasan materi dari saya. Terima kasih.